Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas persamaan linear satu variabel. Pada materi sebelumnya kita telah mengenal bentuk aljabar. Nah, kalian tahu kan di aljabar itu ada variabel. Nah, pada PLSV ini variabel yang ada pada bentuk aljabar itu nanti kita akan cari nilainya. Nah, misalnya di sini, manakah di bawah ini yang termasuk persamaan linear satu variabel? Karena di sini persamaan linear satu variabel, sudah jelas pasti variabelnya hanya ada satu. Ini. Jadi sudah jelas di sini variabelnya itu ada satu. Jadi tidak mungkin ada variabel yang dua. Nah, kita cek nanti ya, biar kalian tahu yang mana soal yang PLSV itu. Yang pertama, X plus 3 sama dengan 5. Nah, lihat, variabelnya ada berapa? Ada 1X aja, berarti ini soal persamaan linear satu variabel, berarti ini betul. Terus lihat sekarang ini X sama Y. Nah, ini ada dua variabelnya, sedangkan syaratnya itu ada satu, berarti ini bukan soal PLSV. Nah, sekarang kita cek. P dikurangi 5 sama dengan 5. Nah, ini lihat, variabelnya ada satu. Dan biasanya kalau misalnya persamaan itu, di persamaan pasti menggunakan tanda sama dengan. Persamaan. Nah, ini pasti tandanya sama dengan. Nah, ini betul. Ini juga PLSV. Sekarang ini lihat, di sini ada A, ada B. Berarti kalau dua variabel ini bukan. Nah, ini lihat. Nah, walaupun ini A-nya 5A, tidak seperti ini sendiri, tapi tetap kan variabelnya cuma ada satu. Berarti ini soal PLSV. Lihat, beda ini soalnya hampir sama, cuman di sini tidak ada B-nya. Kalau ini nilai B-nya, misalnya ya ini tidak ada, berarti ini bukan PLSV. Jadi harus satu variabelnya. Sekarang kita lihat, variabelnya satu, X aja, tapi di sini lihat, X-nya ada pangkatnya. Kalau misalnya X-nya ada pangkatnya, berarti ini juga bukan PLSV, tapi ini adalah persamaan kuadrat. Jadi kalau kuadrat itu pasti ada pangkatnya. Jadi ini tidak akan kita kerjakan nanti ya. Sekarang ada X kuadrat juga di sini. Ini variabelnya satu tapi ada pangkatnya. Ini juga bukan PLSV. Jadi ini adalah persamaan kuadrat. Nah, seperti itu ya. Jadi kalian tahu ya nanti kalau misalnya PLSV itu seperti ini, dan ini. Jadi kalau kalian dapat soal seperti ini di VLSV itu berarti tidak mungkin, berarti soalnya itu keliru. Nah, atau misalnya dapat soal seperti ini juga bukan PLSV, jadi tidak usah diselesaikan. Nah, sekarang kita langsung ke cara penyelesaian PLSV. Di sini, nah kemarin kan ini sama hampir seperti bentuk aljabar, kan ada variabelnya. Cara menyelesaikan itu, kalau PLSV itu kan harus dicari nilai X. Jadi dalam materi ini intinya adalah kita mencari nilai variabelnya. Jadi kita mencari nilai dari variabel. Nah, berarti di sini kebetulan variabelnya X atau bisa juga jadi Y, jadi A. Yang penting dia satu variabel. Nah, kira-kira angka berapa sih X ditambah 3 hasilnya adalah 5? Pasti kalian sudah dapat menebak hasilnya adalah 2, karena 2 ditambah 3 hasilnya adalah 5. Cuman di sini bagaimana caranya? Nah, yang pertama kita akan selesaikan di sini X plus 3 sama dengan 5. Ini lihat, kebetulan di sini variabelnya ada 1, koefisiennya ada 2. Jadi dalam menyelesaikan persamaan linear satu variabel ini bisa nanti menggunakan penjumlahan atau lawannya nanti pengurangan, lawan dari penjumlahan. Atau bisa juga dengan perkalian. Lawan perkalian adalah pembagian. Kita langsung selesaikan. Nah, sekarang lihat, ini ruas kiri, misalnya kita kasih tanda ini ruas kiri, ini ruas kanan. Kita harus dapat nilai X-nya.
lihat ruas yang paling banyak. Di sini kebetulan ruas kiri ada 2 suku. 1, 2. Kalau ruas kanan di sini ada 1 suku. Nah, jadi kita yang akan hilangkan itu adalah ruas sebelah kiri. Bagaimana cara menghilangkan ini? Angka 3 ini. Nah, karena 3 di sini bernilai positif, berarti kita kasih lawannya. Nah, kita tulis dulu. Nah, ini juga kita tulis. Kita akan menghilangkan angka 3. Bukan angka 5 yang dihilangkan, karena yang ruas sebelah kanan atau yang ruas paling sedikit sukunya tidak boleh sampai nilainya 0. Berarti ini yang harus dihilangkan nih. Kenapa harus dikurang 3? Kan positif 3 dikurangi 3 hasilnya adalah 0. Kalau ruas 11 ini diberi kurang 3, berarti ini juga dikasih negatif 3. Jadi kedua ruas, ini ada di buku pendamping ya, kedua ruas dikurangi 3. Jadi tergantung angkanya. Misalnya ini negatif 3, berarti lawannya positif 3. Sekarang kita selesaikan ini, berarti sisa tinggal X, karena 3 dikurangi 3 adalah 0, berarti ruas sebelah kiri tinggal X. Nah, terus ruas sebelah kanan di sini 5 dikurangi 3 hasilnya adalah 2. Sehingga kita dapatkan sampai sini selesai nilai X-nya adalah 2. Nah, seperti itu. Misalnya ditanya, jadi HP-nya berapa? HP-nya atau himpunan HP itu adalah himpunan. Nah, biasanya ditulis seperti itu. Himpunan penyelesaiannya adalah 2 aja, kalau persamaan cuman 1. Kalau misalnya kalian disuruh membuat grafik, nah berarti grafiknya seperti ini. Nanti bikin yang rapi ya. Misalnya di sini ada 0, 1. Jadi pakai garis bilangan. Misalnya kalian nanti disuruh membuat. Nah, kalau misalnya himpunan penyelesaiannya pas di angka 2, berarti kita cari 2 di mana? Di sini, ini kasih bulatan. Selesai ini grafik. Grafik penyelesaiannya HP itu tadi singkatannya adalah himpunan penyelesaian. Selesai. Ini menyelesaikan PLSV. Nah, ini contoh yang pertama. Sekarang kita ke contoh yang kedua. Ini kalau ini kan cuman hanya dikurang dan ditambah lawannya. Ini kebetulan X-nya itu ada nilai 5. Berarti karena 5X itu artinya adalah 5 dikali X. Berarti nanti lawannya adalah pembagian. Nah, sekarang kita lihat ruas yang paling banyak kebetulan di sini yang sebelah kiri. Berarti yang hilang itu bukan yang X-nya, tapi antara negatif 2 dan 13. Nah, karena ini yang paling banyak, berarti 2 yang harus kita hilangkan. 5X dikurangi 2, kita tulis dulu soalnya, sama dengan, misalnya di sini 13. Kalau kalian udah bisa, langsung saja nanti dikerjakan. Nah, misalnya di sini, karena ini kita mau menghilangkan negatif 2, berarti lawannya adalah positif 2, biar jadi 0. Berarti kalau ruas 11 ini dikasih positif 2, ini juga harus dikasih positif 2. Nah, sekarang lihat, negatif 2 ditambah 2 habis 0, berarti sisanya adalah 5X. Nah, sekarang tinggal, maaf ya, yang putih. Ini berarti kan udah ya di sini, ini tinggal 5X. Nah, 13 tambah 2 berapa? 15. Sekarang kita cari nilai X-nya. Ini tidak bisa 15 dikurang 5, tapi karena ini perkalian, ya ini ya seperti yang tadi di atas, ini adalah perkalian. Jadi kita harus kebalikannya, berarti dibagi langsung saja 5X. Misalnya kita bagi dengan 5, biar 5 dibagi 5 hasilnya adalah 1. Berarti ruas yang kedua 11 ini juga dibagi dengan 5. Jadi sama-sama dibagi 5. 5 dibagi 5, 1. 1 kali X adalah X. 15 dibagi 5 hasilnya adalah 3. Sehingga kita dapatkan nilai X-nya adalah 3. Nih, kalau misalnya kita masukkan ke rumus,
Misalnya nih pembuktiannya, benar nggak sih nilai X-nya itu adalah 3? Misalkan ya, ini pembuktian. Misalnya kalian mau dibuktikan di kotretan boleh. Kita masukin aja ke soalnya kembali. Nah, di sini kan nilai X-nya diganti jadi 3, berarti ini 5 dikali X-nya diganti dengan angka 3 dikurangi 2 sama dengan, kita cari, coba nanti sama nggak sih hasilnya sama ini. 5 kali 3 hasilnya adalah 15, terus ini dikurangi dengan 2. 15 kali 2 hasilnya adalah 13. Jadi betul nilai X-nya adalah 3. Nah, grafik penyelesaiannya nanti seperti ini. Berarti berhenti di 3. Kalian kasih titik di 3. Ini adalah cara menyelesaikan PLSV. Nah, ini kan jenis soalnya seperti ini. Nih, ini cuman misalnya X-nya plus 3. Ini jadi penjumlahan sama pengurangan. Ini ada perkalian. Nah, ini di sini kebetulan soalnya itu X-nya itu ada 2. Tapi tetap ini soal satu variabel. Karena kan ini X-nya ada 1, ini nanti kita hilangkan salah satu. Ini tetap soal satu variabel ya. Nah, karena di sini yang ada 2 X-nya ada 2, dan di sini konstantanya juga ada 2, berarti kita hilangkan dulu salah satu. Nah, antara 5X dan 4X, yang hilang yang sebelah mana? Untuk lebih, ya kalian mau boleh hilangkan 5X atau 4X dulu. Di sini kita akan menghilangkan yang ruas sebelah kanan. Nah, ini kanan, ini kiri. Berarti kalau misalnya 4X mau hilang, berarti 4X itu nanti dikurangi dengan 4X. Biar hasilnya menjadi 0. Nah, ini kita tulis lagi positif 7. Kalau ruas sebelah sini dikurangi 4X, berarti ya ruas sebelah sini juga harus kita beri kurangi 4X. Nah, ini kurangi 2-nya tetap ditulis. Kurangi dengan 2. Jadi ruas sebelah sini dikurangi 4X, ini juga dikurangi 4X karena akan menghilangkan salah satu. Nah, sekarang 5X dikurangi 4X, 5 kurangi 4 adalah 1, berarti 1X. Berarti ruas sebelah sini sisanya X dikurangi dengan 2. Nah, ini 4X dikurangi 4X, X 0. Berarti sisanya ruas sebelah kanan adalah 7. Nah, kalau udah seperti ini sama dengan soal yang pertama tadi, berarti harus hilang salah satu konstantanya, bukan X-nya yang dihilangkan. Berarti antara negatif 2 dan 7. Sedangkan yang ruas paling banyak itu ada di kiri, berarti negatif 2 yang harus kita hilangkan. Berarti negatif 2, kita kasih lawannya itu adalah positif 2. Berarti ruas yang sebelah sini juga kita sama kasih positif 2. Tambah positif 2. Sehingga hasilnya di sini ini sisa X karena ini kan menjadi 0. 7 tambah 2 hasilnya adalah 9. Berarti nilai X adalah 9. Selesai. Silakan boleh dibuat grafiknya di bawah. Nanti kalian bikin garis bilangan terus berhenti di angka 9. Jadi kalau angka 9 ini kalian masukkan ke soal, pasti hasilnya akan sama. Nah, ini soal yang kedua. Kalau kalian dapat soal yang seperti ini, nanti cara mengerjakannya yang ada di dalam kurung ini, kita kalikan dulu yang di luar ini. Kebetulan soalnya adalah perkalian. Berarti nanti 3 dikali X, 3 juga dikali dengan negatif 2. 3 kali X hasilnya adalah 3X. 3 dikali negatif 2 hasilnya negatif 6. Nah, soalnya jadi seperti ini. Nah, sekarang cara mengerjakannya nanti dari sini sama seperti yang ini, soal sebelumnya. Silakan ini dikerjakan, nanti akan Ibu berikan link Google Form-nya.
Jadi tugas kalian ini satu latihannya. Ini latihan yang ke-1. Ya, silakan di screenshot soalnya. Selesaikan sampai kalian menemukan nilai X-nya. Nah, mungkin itu aja cara menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Silakan sekarang lihat langsung video kedua di pertidaksamaan linear satu variabel. Kita akan lihat bedanya persamaan dan pertidaksamaan.